Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam mendengarkan perenungan firman Tuhan. Hari ini 2 Juni 2022. Nah saudaraku, kiranya kasih Tuhan menyertai kita berlimpah-limpah di dalam damai dan sejahteranya. Saudara, kita akan lebih lagi masuk di dalam mendengar firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita rasakan zaman Tuhan ketika kita mendengar firman Tuhan, dan kita mengalami setiap firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur pada saat ini kami seluruh orang-orang percaya, kami datang kepada Tuhan mendengar firman-Mu. Kami percaya juga bahwa Engkau yang menaungi kami dengan kasih setia-Mu, sehingga kami memiliki hati yang taat, hati yang rindu untuk senantiasa berada di dalam Engkau. Iya Bapa, kalau saat ini kami rindu untuk mengenal pribadi-Mu, untuk lebih lagi menghidupi firman-Mu. Ajar kami, penuhi kami, pengertian daripada Tuhan turun atas kami. Sungguh kami bersyukur ya Bapa atas kasih-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku, kita akan belajar bersama-sama pada hari ini firman Tuhan yang berjudul Tertekan Rindu. Mari saudaraku kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan membacakannya buat saudaraku. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, kerinduan kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh, seperti tikaman maut ke dalam tulangku? Lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, "Di mana Allahmu?"
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Nah, saudaraku, pernahkah saudara merasakan kegalauan, rasa rindu yang tak terbendung ketika terpisah dari orang-orang yang saudara kasih? Hatinya dan alam bawah sadarnya terpengaruh oleh kerinduan yang begitu besar. Nah, hasrat seperti inilah yang dirasakan oleh pemazmur. Pemazmur merindukan Tuhan dengan hasrat yang sedemikian besar, tak tertahankan lagi dan harus segera mendapat pemenuhannya. Ia haus, gundah gulana, tertekan, dan gelisah ketika menyadari keberadaan dirinya yang telah jauh dari Allah. Ia memenuhi hari-harinya dengan air mata karena celaan lawannya yang menikam tulang-tulangnya. Di manakah Allahmu? Ia sedemikian takut terpisah dari Allah sehingga berseru, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh?" Kerinduannya yang sedemikian dalam ini tidak terobati oleh album kenangan yang dipenuhi dengan memori indah. Ingatannya tentang sorak-sorai, nyanyian syukur, dan perayaan yang pernah dinikmatinya di rumah Allah, maupun kenangan manis yang menjadi sejarah, tidaklah memuaskan hasratnya. Tetapi sebaliknya, justru membawanya semakin tenggelam dalam ketakutan, keputusasaan, dan kegelisahan hati. Harapan satu-satunya yang memungkinkan untuk kembali hanyalah bersyukur, dan itu ditemukan di dalam Tuhan. Saudaraku, kasih yang kudus kepada Allah sebagai kebaikan utama dan kebahagiaan kita adalah kekuatan kesalehan hidup yang merupakan hidup dan jiwa dari diri kita. Tanpa kasih, semua pengakuan dan perbuatan lahiriah hanyalah kulit luar dan bungkus kosong belaka. Nah, dalam bagian Mazmur ini, kita belajar dan kita mendapati sebagian dari ungkapan-ungkapan kasih itu. Getaran rasa rindu yang sedemikian besar terhadap Tuhan seringkali tidak kita miliki. Hal ini dapat terjadi karena kita tidak menyadari bahwa kebutuhan kita yang terdalam tidak lain adalah Allah yang hidup, sumber kehidupan kita. Dialah sumber pertolongan yang melindungi dan memerintahkan kasih setianya. Mari kita renungkan, saudaraku. Apakah kita menyadari bahwa diri kita tidaklah mungkin dapat terpisah dari Allah karena kita tidak dapat hidup tanpa Dia? Dialah kebutuhan kita yang paling mendasar, dan tanpa Tuhan, keberadaan kita tidaklah berarti apa-apa. Saudara, mungkin saat ini saudara di dalam mengalami berbagai masalah, kesulitan hidup, bahkan hal-hal yang menjauhkan saudara dengan Tuhan. Saudaraku, apakah saudara di dalam setiap keadaan masih memiliki kerinduan yang begitu dalam kepada Allah? Ataukah rasa rindu itu sudah mulai tidak terasa lagi di dalam hati saudara? Demikianlah perenungan kita yang dapat kita dengarkan pada hari ini. Mari saudaraku, kita semakin
menyadari betapa kita perlu Tuhan, betapa kita rindu untuk berjumpa dengannya setiap saat. Rasa rindu haus kepada Allah yang hidup, biarlah senantiasa kita miliki setiap hari. Demikianlah saudaraku firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada hari ini. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang hidup, yang terus membawa kami semakin kami tinggal di dalam Engkau. Di luar Engkau kami tidak ada apa-apanya, tetapi bersama dengan Tuhan, tinggal di dalam Engkau, kami semakin menyadari bahwa kami tidak ada apa-apanya. Kami kosong. Kami perlu Tuhan untuk mengisi kami setiap hari. Ini kami Bapa, ampuni kami atas kesalahan kami, pelanggaran, penyimpangan kami, dari setiap hal-hal yang kami lakukan setiap hari. Ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami punya Allah yang hebat, punya Allah yang ajaib dan penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hari ini di dalam seluruh aktivitas kami. Kami mau Engkau yang memenuhkan hasrat kami dengan rasa haus akan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat dalam beraktivitas. God bless you all.